Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Jokowi bagi-bagi bantuan di Terminal Grogol dan membuat kerumunan. Apakah ini salah Jokowi? Tentu saja tidak. Kerumunan itu tercipta karena memang banyak orang sehingga bisa jadi karena sifatnya adalah tiba-tiba. Nah, maka ketiba-tibaan ini yang sifatnya seperti itu kemudian memunculkan reaksi yang juga tiba-tiba yang itu tidak bisa direncanakan sebelumnya. Maka Pak Jokowi ya ini ada beberapa partai yang mengatakan loh seharusnya menjadi contoh ya. Ada lagi partai yang mengatakan loh Pak Jokowi nggak usah turun langsung kan bisa ada anak buahnya dan lain sebagainya. Tapi kita lihat karakter Pak Jokowi adalah dari dulu sampai sekarang adalah senang turun ke bawah. Ya, senang turun ke bawah, senang meninjau langsung. Ya, ini bukan berarti dia tidak percaya, beliau tidak percaya dengan anak buahnya, tidak. Tapi memang sudah karakteristiknya beliau tuh pengen turun langsung gitu loh ya. Nah, disinilah kemudian ada muncul kerumunan dan walaupun ya kemudian kalau kita baca beritanya ya di stop sama petugas karena akhirnya tidak terkendali. Nah, inilah pentingnya bagaimana kemudian sesuatu kalau kita bisa lihat ya bagaimana kronologinya itu kita tidak akan mudah mencap. Tidak akan mudah, wah ini ternyata katanya tidak boleh kerumunan, ternyata bikin kerumunan. Ini salah, logika yang salah, logika yang terbalik-balik dan kacau kalau menurut saya. Karena Pak Jokowi itu orangnya senang ya spontan, beliau senang turun langsung ya bertemu masyarakat. Tapi karena era pandemi ini maka agak terbatas dan disitulah kemudian ketika ada masyarakat yang kemudian banyak yang ingin jumpa dengan Pak Jokowi, banyak yang ingin mengambil bantuan dan lain sebagainya. Ini campur aduk yang kemudian menurut saya karena sifatnya spontan ya ini tidak bisa disalahkan bahwa ini menimbulkan kerumunan. Maka petugas sudah benar bahwa ini dihentikan ya karena tidak bisa dikendalikan. Para pemirsa, tentu saja kita tahu terminal banyak orang ya yang mana di situ sifatnya spontan, ada yang datang langsung dapat WA atau dipanggil datang dan lain sebagainya. Sebenarnya bantuan ini juga sudah ada lewat kementerian yang lain yang sifatnya langsung mengarah ke rumah-rumah. Tapi Pak Jokowi memang orangnya senangnya adalah bikin surprise, spontan dan tentu saja ketika ini sudah tidak dikendalikan maka petugas kemudian menghentikan dan mengalihkan di tempat lain. Tentu saja petugas ini sudah benar. Nah, para pemirsa tentu saja hal ini tidak bisa kemudian kita bisa mengatakan wah ini Pak Jokowi nyuruh menjauhi kerumunan tapi kok membuat kerumunan. Ini tidak, karena ini sifatnya adalah spontan. Kita tahu bahwa kalau dalam manajemen massa ya, maksudnya manajemen massa itu ketika ada massa yang banyak itu kadangkala tidak berlaku logika, strategi dan pengaturan ya. Nah, ini karena sifatnya spontan tuh mengalir. Nah, karena mengalir ini maka tidak bisa dihentikan. Ya, tidak bisa dihentikan sehingga di-stop. Ketika di-stop ya sudah. Mungkin nanti di tempat lain sifatnya spontanitas seperti itu. Nah, disinilah ketika Pak Jokowi membuka jendela mobil dan dada-dada kepada masyarakat, ya masyarakat juga banyak yang pengen nyamperi ya karena memang beliau adalah presiden kita semua, beliau adalah idola masyarakat Indonesia. Nah, karena ini sifatnya spontan. Nah, disinilah pemirsa agar kita tahu ya agar kita tempat-tempat yang sifatnya ramai ya kita tetap menjaga jarak, kita tetap patuh dan disiplin ya walaupun itu antri bantuan karena sifatnya adalah untuk melindungi diri kita dan diri orang lain. Maka ini menjadi introspeksi bagi kita semua ya agar terus berhati-hati, agar terus menerapkan protokol kesehatan dengan momentum apa saja, di mana saja dan kapan saja, sehingga ini membuat kita akan mudah-mudahan kita berdoa ya para pemirsa pandemi ini cepat berakhir, virus corona COVID-19 ini hilang dan angka teman-teman kita yang positif itu menurun dan bahkan kalau bisa tidak ada lagi ya. Amin Allahumma amin. Pandemi ini mudah-mudahan bismillah bisa selesai secepat mungkin ya. Ada yang menggerutu saya bosan pakai masker dan lain sebagainya, sudah dijalani, sabar ya. Orang yang sabar di masa pandemi maka mendapatkan pahala syahid. Wah, itu kan sungguh luar biasa dengan segala kesulitan dan konsekuensinya di masa wabah. Memang dalam Islam seperti itu. Terima kasih para pemirsa, ini mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semua untuk terus mempertahankan
untuk mempertahankan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.